I found and lost to the war, shot me dead. I was lost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alim Perdana Kusuma dari kelas 3A Teknik Informatika Universitas Ibnu Sina, Kota Batam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasi atau memberikan solusi atau gambaran dari masalah dan solusinya ya. Pada motherboard. Ini bagian saya motherboard. Dan judulnya itu troubleshooting pada motherboard. Ciri-ciri dan solusi. Nah, ciri-ciri troubleshootingnya dan solusi gitu. Oke, adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Abdul Rahman Basar, Eskom Mkom. Nah, lanjut kita ke penjelasannya. Motherboard rusak merupakan hal menakutkan bagi pengguna komputer. Apalagi jika semua pekerjaan berada di komputer tersebut. Jika prosesor adalah otak dari komputer, maka motherboard adalah jantungnya. Nah, kenapa disebutkan jantung? Kalau otak, ya gimana ya? Kalau manusia, kalau binatang kan misalnya ada otak gitu. Cuman, dia nggak berpikir. Maksudnya, anggaplah aja otaknya nggak jalan gitu. Kayak prosesornya udah nggak berjalan sama sekali. Kalau nggak ada jantung berarti dia nggak hidup dong. Gitu. Nah, gitu dia. Pentingnya motherboard dalam komputer ya. Maka dari itu, jika terdapat troubleshooting pada motherboard, komputer tidak akan beroperasi dengan normal dan diperkirakan tidak beroperasi sama sekali. Kerusakan motherboard merupakan kerusakan paling fatal yang susah bahkan untuk diperbaiki oleh teknisi sekalipun. Untuk memahami kenapa motherboard rusak, seorang teknisi biasanya akan mengeliminasi faktor penyebab kerusakan, baik dari software maupun hardware-nya. Dia akan ngecek satu-satu dari mana apa penyebab dari troubleshooting itu. Bisa troubleshooting gitu. Kok bisa jadi kayak gini. Jadi dia akan mengecek satu persatu itu kalau masalahnya pada motherboard. Motherboard itu perbaikan paling terakhir ya. Karena dia harus ngecek satu-satu. Misalnya kalau layar nggak hidup, berarti kayak PC-nya susah hidup, atau berarti permasalahannya itu kadang-kadang di power supply. Padahal itu anggapan dari si teknisi perbaikan gitu. Padahal masalahnya ada di motherboard gitu. Jadi dia bakalan mengeliminasi power supply, ngecek power supply-nya dulu, ngecek arus listriknya dulu. Kenapa kok nggak bisa hidup gitu. Nah gitu ya. Ini motherboard itu terakhir. Kalau bukti fisiknya, kalau kerusakan fisiknya nggak kelihatan sama sekali. Ini bentuk motherboard ya guys ya. Nah, ciri-ciri troubleshooting pada motherboard. Yang pertama, komputer mati dan hidup tiba-tiba. Nah itu yang pertama. Yang kedua, stuck pada boot screen saat membuka layar atau menghidupkan. Yang ketiga, komputer sering tiba-tiba mati. Nah, ada yang begini. Yang keempat, komputer sulit dihidupkan. Yang kelima, ada bunyi beep. Bunyi beep itu beda-beda ya guys. Kayak bunyi beep itu banyak bunyi beep dan pengertiannya beda-beda. Gitu. Kita harus mempelajarinya lagi kalau ada bunyi beep. Ada bunyi beep 2 kali, 3 kali, 1 kali panjang gitu. Oke. Kita akan membahas satu-satu ciri-ciri troubleshooting pada motherboard dan mencari solusinya dan solusinya. Kita akan membahas semua itu ya di sini. Dan kita lanjut. Yang pertama, komputer mati dan hidup tiba-tiba. Maksudnya dia pas kita lagi make, dia mati tiba-tiba dan lalu hidup lagi tiba-tiba, kayak nge-restart sendiri gitu. Itu biasanya terjadi karena ada komponen fisik yang rusak pada motherboard. Ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri yang paling terlihat secara kasat mata. Ini paling terlihat, ingatnya paling terlihat secara kasat mata. Kamu bisa membongkar dan kemudian memeriksa motherboard secara seksama. Siapa tahu ada bagian yang rusak, lepas, atau hangus karena kepanasan. Nah, untuk catatan, sebelum membongkar motherboard, usahakan sudah mengerti cara membongkar rakitan motherboard tersebut. Nah, kalian harus mengerti cara membongkar rakitan motherboard yang kalian punya. Apalagi jikalau motherboard atau komputer tidak dalam masa garansi. Nah, kalau ada masa garansi kan bisa tuh dibawa ke tempat kalian membeli komputer atau motherboard itu supaya bisa diganti atau diperbaiki oleh
perusahaan atau penjual dari teknisi penjual ya, teknisi dari toko yang kalian beli gitu. Nah lanjut, mungkin bisa jadi itu kapasitor motherboard hangus gitu. Apa itu kapasitor? Kapasitor itu yang seperti bentuk kapasitor itu seperti baterai kecil ya, ada gambar di bawah ini itu kapasitor namanya. Sering kita lihat di motherboard, mau di motherboard apa aja itu mungkin ada kapasitor. Nah setahu saya di kapasitor di komputer itu ada ya, dan bisa terlihat kok. Ini kapasitor yang hangus itu biasanya disebabkan karena suhu panas yang dihasilkan oleh komputer melebihi kemampuan pendingin pada komputer gitu. Nah, material kapasitor yang bisa jadi juga material kapasitor yang cacat juga bisa menyebabkan hal seperti ini terjadi. Dan juga hal seperti ini bisa terjadi karena usia motherboard yang sudah terlalu tua, dan ini banyak kemungkinan ya. Karena suhu panas yang berlebihan dan melebihi kemampuan pendingin atau fan pada komputer itu bisa menyebabkan kapasitornya hangus. Dan bisa jadi material dari kapasitor yang cacat, maksudnya enggak, material kan di dalam kapasitor tuh ada material yang kalau cacat sedikit saja itu mungkin menurunkan performa dari kapasitor. Fungsi kapasitor sendiri itu adalah menyimpan arus daya ya, kalau setahu saya. Dan juga kalau motherboard kalian udah terlalu lama, otomatis nggak ngangkat dong sama yang jangankan untuk yang terlalu lama, itu sistem operasi aja atau Windows, bisa kita bilang Windows. Kalau komputer model lama itu mungkin mentok-mentoknya itu di Windows 7. Yang untuk Windows 10 mungkin udah nggak bisa ya. Tuh. Lanjut, itu solusinya sebelum terjadi itu semua terjadi, maka kita punya solusi untuk mencegahnya. Nah, kalau kapasitor itu misalnya udah ketahuan kapasitornya itu udah hangus, nah segeralah ganti kapasitor. Jikalau belum tidak tahu cara mengganti kapasitor, silahkan pergi ke teknisi yang bisa memperbaiki atau mengganti kapasitor, karena kapasitor yang rusak nggak bisa diperbaiki ya, harus diganti gitu. Nah, solusi untuk mencegah terjadinya hal tersebut yaitu biarkan komputer beristirahat. Nah, panas komputer bisa disebabkan karena pemakaian terlalu lama sehingga menunjang suhu panas. Maka dari itu, mengistirahatkan komputer perlu diterapkan setelah penggunaan jangka panjang. Nah, misalnya kalau cuman 10, 20, 30 menitan, itu komputer masih akan normal. Menurut saya masih akan normal suhunya. Jikalau udah seharian mengetik apa segala macam, bermain game, itu komputer bakalan panas. Ya, itu bakalan memicu terjadinya pelonjakan suhu yang melebihi kemampuan dari fan untuk mendinginkan komponen dalam PC ataupun mesin dari motherboard tersebut. Oke. Jadi istirahatkan komputer, diamkan dulu dan nanti lanjut lagi gitu. Dan yang kedua itu membersihkan komputer. Maaf, sebelum ini bukannya berniat untuk menghina atau berburuk sangka gitu. Komputer kumuh atau berdebu itu bisa menyebabkan suhu pada komputer tidak normal. Ini salah satu penyebab terjadinya suhu panas yang berlebihan karena bisa menyebabkan fan atau pendingin pada komputer terhambat. Nah, sehingga komponen pada motherboard tidak memiliki suhu yang normal dan terjadilah kerusakan gitu. Jadi kalau berdebu, kalau untuk PC ya mungkin bisa sering-sering kita buka untuk kita bersihkan komponen dalamnya secara hati-hati ya. Membersihkan komponen komputer motherboard itu atau kita bersihkan motherboard itu nggak harus pakai kain lap, nggak harus pakai tisu ya. Biasanya itu membersihkan itu pakai kuas. Jangan sampai salah, jangan sampai ada yang terlepas gitu, supaya nanti bukannya udah bersih tahu-taunya ada yang lepas, malah hang komputernya gitu. Nah, yang ketiga itu ganti kipas lama. Nah, mungkin pemicu dari panasnya komputer yang kita gunakan itu adalah kipasnya udah nggak berjalan seperti halnya seperti
seharusnya gitu. Mungkin kipasnya udah oleng atau bautnya udah ada yang copot, maka itu ganti kipasnya gitu. Karena kalau kipasnya kan untuk apa lagi diperbaiki kipasnya? Biasanya kalau kipas patah nggak bisa diperbaiki dong. Nah, hanya menjalankan yang keempat, hanya menjalankan aplikasi yang disanggupi oleh komputer. Nah, misalnya kalian punya laptop atau komputer yang kapasitas penggunaannya itu hanya mentok-mentok untuk mengetik doang, untuk mengetik aja. Nah, jangan pernah gunakan untuk main game gitu. Untuk kayak ngedit video di aplikasi software edit video yang berat-berat gitu. Jangan. Itu bakalan membuat mesin komputer bekerja lebih keras, dan itu menyebabkan panas dan pelonjakan suhu bisa saja terjadi. Dan itu bisa jadi membuat kapasitor pada komputer kalian bakalan hangus atau meledak gitu. Meledak, kapasitor yang berbentuk baterai itu bakalan hangus dan menghasilkan hawa hidrogen atau oksigen. Saya lupa, maaf. Dan itu bakalan merusak. Kalau udah pecah itu bukan hanya komponen itu aja yang rusak ya guys. Tapi hawa yang gara-gara pecah itu bisa merembes ke komponen lain gitu. Makanya jangan sampai kepanasan. Itu pentingnya tadi menjaga komputer pemakaian ya. Nah, lanjut yang ke nomor 2 itu stuck pada boot screen saat membuka layar atau menghidupkan. Nah, biasanya layar komputer berwarna hitam dan blank, kemudian kursor berkedip-kedip di pojok kiri di bagian atas layar komputer. Nah, itu contohnya seperti gambar di samping ini. Yang ini ya, ini nge-stuck di booting awal komputer ya. Biasanya itu di bagian kanan apa kiri itu kursornya berkedip-kedip. Nah, kerusakan ini biasanya disebabkan oleh kesalahan BIOS yang mengalami bootloader pada sistem operasi dan terjadi crash. Selain itu mungkin juga karena hard disk terkena crash. Jika hal ini terus-menerus terjadi, periksa chipset motherboard. Kenapa? Karena stuck saat membuka layar ini bisa jadi merupakan salah satu ciri motherboard yang rusak. Jika terbukti chipset bermasalah, berarti chipset harus diganti, karena chipset mungkin menurut saya itu chipset nggak bisa diperbaiki sama sekali. Jika masih normal, coba bersihkan motherboard pada komputer. Nah, jika hard disk sama chipset itu normal, silahkan bersihkan motherboard pada komputer itu, bersihkan. Maka itu dari pentingnya membersihkan motherboard atau komponen komputer yang kita gunakan. Yang ketiga, komputer sering tiba-tiba mati. Biasanya terjadi karena sistem pendeteksi suhu bermasalah atau rusak. Nah, pada motherboard terdapat cooling pad yang bentuknya mirip sekali dengan kipas angin mini. Tahu ya, cooling pad. Sesuai dengan namanya, cooling pad merupakan pendingin motherboard agar motherboard tidak terlalu panas ketika sedang bekerja. Apa hubungannya keberadaan cooling pad dan komputer yang tiba-tiba mati? Selain cooling pad, motherboard juga memiliki sistem deteksi suhu yang menyesuaikan kerja cooling pad gitu. Jika sistem deteksi suhu tersebut rusak, maka cooling pad akan bekerja secara sembarangan dan motherboard lebih mudah kepanasan gitu. Kerusakan sistem pendeteksi suhu ini selain merusak motherboard juga bisa merusak komponen lain yang ada di sekitar motherboard akibat dari overheat. Overheat itu kepanasan. Perlu dicek kembali apakah komputer yang sering tiba-tiba mati ini akibat dari overheat, kerusakan cooling pad, ataukah komponen motherboard lainnya. Nah, jika cooling pad yang rusak, kamu bisa segera mengganti cooling pad dengan yang baru gitu, sebelum kerusakan bertambah parah dan menjalar ke komponen lain karena overheat. Nah, itu cooling pad tadi, itu kipas tadi ya. Nah, namun jika motherboard yang rusak, sebaiknya didiskusikan dengan teknisi resmi yang ditunjuk pabrik komputer kamu, atau beli yang baru gitu. Kalau motherboard yang rusak, karena memperbaiki motherboard itu sulit sekali. Jikalau ada, itu memang betul-betul teknisi. Mungkin banyak di Indonesia ini yang bisa memperbaiki motherboard, cuman
Kalau untuk di rumah sendiri, jangan pernah mencoba-coba. Untuk kalau kita belum tahu cara merakit, memperbaiki motherboard, jangan pernah mencoba-nyoba memperbaiki motherboard tanpa bimbingan seorang yang ahli gitu, karena bisa jadi makin rusak. Karena ya motherboard itu sulit untuk dipahami ya guys ya, banyak sekali komponennya. Yang keempat itu komputer sulit dihidupkan. Ini poin keempat, komputer sulit dihidupkan gara-gara troubleshootingnya. Selain karena motherboard bermasalah, masih banyak kemungkinan lain. Nah, komputer sulit dihidupkan ini gini misalnya, sulit dihidupkan itu bisa jadi banyak pengandaian maksudnya, banyak kemungkinan lain yang bisa membuat komputer sulit dihidupkan, bukan hanya karena motherboard yang rusak gitu. Tapi kita bahas ini yang merusaknya adalah penyebabnya adalah motherboard gitu kan. Nah, selain motherboard rusak, penyebab lain kenapa komputer sulit dihidupkan bisa jadi karena terlalu lama dalam keadaan sleep atau hibernate. Hibernate itu tidur ya, kayak beruang yang lagi hibernate itu lagi tertidur. Selain itu bisa jadi permasalahan ada pada hard disk atau RAM. HDD itu RAM ya. Nah, jika kita sudah mengecek RAM dan hard disk atau hard disk drive dan ternyata kedua komponen ini dalam keadaan baik-baik saja, cek lagi PCU pada komputer tersebut. Apa tuh PCU ya? PCU sendiri adalah power supply unit. Nah, kita hidupkan power supply unit itu, lalu cek lampu hijau pada motherboard, menyala atau tidak. Jika tidak menyala, berarti masalah ada pada kedua hal tersebut, kedua komponen tersebut. Kalau bukan PCU-nya yang bermasalah, berarti motherboard-nya yang bermasalah. Nah, kita tinggal cek lagi PCU power supply kan, power supply kita cek, kita colokkan. Kalau kipasnya menyala, berarti kipas dari power supply menyala, berarti power supply-nya masih stabil atau masih normal, berarti permasalahan ada pada motherboard. Nah, itu tadi, jika masalah terdapat pada motherboard, komponen yang paling umum menjadi biang keladi adalah kapasitor. Nah, kembali lagi ke kapasitor. Untuk kapasitor yang paling dini mengalami kerusakan, yang paling cepat mengalami kerusakan ialah dari jenis kapasitor bipolar atau kapasitor elektrolit. Kapasitor akan kehilangan fungsi utamanya, yaitu menyimpan muatan listrik. Nah, ini fungsi kapasitor tadi yaitu menyimpan muatan listrik karena tidak keseimbangan komposisi kimiawi kapasitor. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya akan menghasilkan gas hidrogen yang akan merusak case atau wadah pembungkus kapasitor. Nah, yang merusak ini tadi hawa hidrogen tadi ya. Hidrogen yang merusak case atau wadah pembungkus kapasitor. Yang wadahnya itu ya bentuk baterai itu. Nah. Dan pada akhirnya elektrolit akan merambat keluar dan menurunkan performa kapasitor. Nah, elektrolit yang melambat keluar itu bakalan mempengaruhi komponen lainnya gitu. Jadi kalau udah terjadi seperti itu, bongkar, ganti kapasitornya. Jalan keluar masalah ini adalah dengan mengganti kapasitor tersebut. Nah, jika kapasitor rusak, kalian nggak bisa perbaiki kapasitor. Kita nggak bisa perbaiki kapasitor karena kapasitor yang udah rusak atau yang udah hangus, yang pecah atau apa gitu, itu nggak bakalan bisa diperbaiki lagi. Jadi kita ganti gitu. Yang kelima itu bunyi bip. Ini yang poin yang terakhir. Kode bip dan perlu diingat, kode bip itu memiliki arti yang berbeda-beda gitu. Ada bip yang ini, bip itu, bip ini, sesuaikan dengan motherboard. Nah, semua motherboard dibuat dengan disertai alat diagnosis mandiri. Diagnosis sendiri, di mana motherboard akan mendeteksi kerusakannya sendiri. Jika terdapat kerusakan, motherboard akan membunyikan suara bip. Jenisnya macam-macam. Biasanya suara bip yang panjang berulang-ulang atau suara bip pendek 3 kali berulang. Biasanya jenis kerusakan memiliki suara bip tersendiri gitu. Jenis kerusakan pada power supply ya, bipnya beda lagi, pada RAM beda lagi bip, suara bipnya, kode bipnya gitu ya. Bip itu kode, jadi bip gitu. Dia seperti kode gitu. Dia nggak langsung bip, langsung ngomong motherboardnya rusak nih gitu, nggak, dia kode bip. Kita harus paham caranya bip itu. Saya sendiri aja masih kurang paham sama bip itu, cuman kalau kita mencari itu pasti tahu
kode BIP ini untuk apa, kerusakan pada apa, masalahnya pada apa gitu. Bisa jadi BIP ini bisa mendeteksi virus sendiri. Diagnosis virus itu ada loh di komputer, dan jikalau ada virus, dia akan bunyi BIP. Nah, BIP pada untuk mendeteksi virus itu beda lagi dari BIP kerusakan lainnya gitu. Kita bisa menerjemahkan suara BIP ini dengan mengecek website pabrik pembuat motherboard tersebut, motherboard pada komputer kita yang rusak gitu. Pada komputer kita yang terjadi troubleshooting gitu. Atau cek daftar kode BIP-nya akan membantu secepatnya memahami kerusakan apa yang terjadi pada komputer, dan kita bisa mencari solusi dengan suara BIP yang kita dengar. Nah, kita cari kode BIP-nya atau kita cek kode BIP-nya. Nah, itu bisa kita tahu nanti apa yang rusak gitu. Dari BIP ini, BIP 3 kali ini, BIP pendek 3 kali, apa yang rusak dari BIP pendek 3 kali, apa yang dia kasih tahu gitu. Apa tanda dari BIP 3 kali, atau BIP panjang, BIP 1 kali panjang, BIP 2 kali panjang, BIP 3 kali panjang gitu. Memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, akhirnya selesai juga saya mengoceh dari tadi ya. Oke, saya Alim Perdana Kusuma. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Yeah.